Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah dasar pemrograman. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau materi yang kemarin itu adalah perulangan atau kita sebut sebagai looping. Nah, di sini kita lanjutkan adalah materinya tentang perulangan bersarang atau kita sebut sebagai nested loop. Nah, apa itu nested loop? Dia merupakan perulangan yang letaknya itu juga ada di dalam perulangan yang sebelumnya. Maksudnya seperti apa? Kita langsung buka saja dulu programnya, kita buka kode bloknya, kemudian kita buat project, kemudian masih sama ya, console application, kita klik next, C++-nya kita next, kemudian misalkan kita buat namanya adalah nested loop. Misalkan kita buat file namanya nested loop. Oke, next, kemudian kita finish. Nah, dari sini nanti kita akan membuat perulangan bersarang. Perulangan bersarang tadi adalah perulangan yang letaknya di dalam perulangan itu sendiri. Nah, misalkan nih, saya ingin mencetak, ini saya delete dulu, saya buat deklarasi variabel, misalkan saya buat integer a, koma. Nah, di sini saya ingin mencetak angka 1 sampai 10 ke kanan, berarti nanti tinggal kita buat loop for A sama dengan, tadi mintanya berapa? 1 sampai 10 ya, berarti nanti A sama dengan 1, titik koma, A kurang dari sama dengan 10, titik koma, kemudian A plus plus. Nah, di dalam A ini isinya adalah cout. Cout-nya adalah apa yang ingin kita cetak? Yang ingin kita cetak adalah variabel A ini tadi ya. Maka kita buat A, kemudian dikasih jarak, jeda spasi. Kalau misalkan seperti ini, coba kita perhatikan sebentar. Oke, lihat di sini. 1, 2, 3, sampai 10-nya tidak ada jeda sama sekali atau tidak ada spasi. Nah, kita buat spasi di sini. Kita buat spasi. Nah, di sini. Gunakan untuk apa? Supaya nanti ada jeda. Oke, ini berarti 1, spasi 2, spasi 3, dan seterusnya. Hingga 9, spasi 10. Oke. Kemudian, kalau ingin menurunkan ke bawah, berarti tinggal kita, seperti kemarin ya, backslash n. Kita running lagi, dia sudah otomatis turun ke bawah. Oh ya, ini kenapa kok ada spasi di sini? Karena tadi saya menggunakan ini ya. Nah, ini kita hapus. Kita cek kembali. Oke, sudah rata kiri semua ya. Nah, ini sebenarnya materi yang kemarin. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengulang secara bersarang. Misalkan saya ingin mencetak satunya sebanyak berapa kali, duanya sebanyak berapa kali, tiganya sebanyak berapa kali. Caranya adalah kita buat di dalamnya for. Misalkan ada variabel b, kita buat variabel baru lagi yaitu b. Kemudian b sama dengan 1, titik koma, b kurang dari 10 misalkan. Kemudian b plus plus. Nah, di sini kita buat kurung rawal buka. Nah, isinya tadi cout. Kemudian, misalkan nilai A-nya yang kita ingin cetak. Kemudian, kita kasih jarak spasi. Seperti ini. Oke. Kita cek apakah jalan. Lihatlah. Ini jalan ya, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, dan seterusnya. Tetapi apa? Tidak rapi ya. Nah, kita tinggal merapikan dengan cara apa? Mengenter setiap loop yang atas. Ini kita sebut sebagai outer loop, yang di sini sebagai inner loop. Kenapa kok disebut outer? Karena loopnya itu letaknya di luar sendiri, di paling luar. Sedangkan ini adalah loop inner loop, atau kita sebut sebagai loop yang ada di dalam apa? Di dalam outer loop tadi yang ada di dalam ini. Berarti for B ini ada terletak di dalam for A. Oke. Tadi kendalanya adalah saya ingin mengenter setiap barisnya. Berarti yang kita enter berarti di mana? Apakah di B ini kita enter atau yang di dalam A yang kita enter? Tepatnya adalah di dalam A. Kenapa kok di dalam A? Karena yang ingin kita enter itu satu baris
dalam baris outer. Contoh, berarti seperti ini. Cout, kemudian kasih backslash n, petik, titik koma. Seperti ini. Coba kita lihat perbandingannya atau perbedaannya. Lebih rapi ya. Oke, mungkin saya buat sampai 5 dulu aja supaya ini kan 10 itu kan 2 digit. Oke, saya buat misalkan sampai 5 dulu aja. 5, ini juga 5. Oke, kita buat 5. Nah, akan terlihat lebih rapi ya. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Pak, kok yang satunya, yang ini cuma 4 kolom ya Pak, sedangkan yang barisnya ada 5. Karena apa? Karena di sini, ini kurang dari 5. Kalau kita buat kurang dari sama dengan, maka juga ada 5 baris dan 5 kolom. Oke, kita bisa lihat ya. Ini 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Pak, kalau ini saya tadi letakkan di dalam loop yang inner loop, apa yang terjadi? Dia akan turun ke bawah semuanya. Lihatlah ke bawah ini. 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi dia akan setiap kali berjalan dan mencetak, dia akan turun ke bawah. Padahal yang diharapkan adalah yang dicetak itu dalam satu baris inner loop itu tidak perlu diturunkan ke bawah atau tidak perlu diantar. Tetapi di inner loop hanya perlu di spasi. Pak, apakah harus 5 dengan 5? Apakah boleh dengan yang lain, Pak? Boleh. Misalkan kita buat, ini misalkan 3. Berarti efeknya apa? Berarti nanti ini adalah baris, yang ini adalah kolomnya. Coba kita lihat. Oke, barisnya tetap 5, tetapi kolomnya hanya 3. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian, ini kan kalau yang saya cetak, ini saya tadi kembalikan ya ke 5 ya. Kemudian ini yang saya cetak adalah variabel dari nilai A. Nah, kalau ingin saya cetak adalah variabel lain, Pak, saya ingin menampilkannya adalah bukan 1, 1, 1, 1, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kira-kira seperti apa ya, Pak ya? Nah, berarti kita buat tampilannya adalah B. Hanya mengganti variabel A jadi B ini tadi, efeknya akan berbeda. Lihatlah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti apa? Kita bisa memahami dari konsep di sini adalah ketika saya menggunakan A tadi, maka prosesnya seperti apa? Jika A sama dengan 1, apakah A kurang dari 5? Ya, jika iya, maka menjalankan yang ada di dalam loop dulu. Apakah B sama dengan 1? Ya. Kemudian B sama dengan kurang dari sama dengan 5? Ya, maka cetak A. A-nya tadi berapa? Masih 1. Kemudian B++. B++ berarti B sama dengan 2. Terus apakah kurang dari sama dengan 5? Masih terpenuhi. Berarti nanti cetak lagi A. A-nya berapa tadi? 1. Belum bertambah ya A-nya ya, karena masih di dalam inner loop. Yang di loop adalah yang di inner loop-nya tadi. Oke. Kalau yang saya rubah tadi di sini, ini B, maka apa? Jika A sama dengan 1, apakah A kurang dari 5 dengan 5? Jika iya, jalankan for inner-nya. Inner-nya apa? For B sama dengan 1. B kurang dari sama dengan 5, betul. Terus kemudian cetak B. B-nya tadi nilainya 1. Sekarang B++, berarti B sama dengan 2. Apakah masih kurang dari sama dengan 5? Iya, kurang dari sama dengan 5, maka cetak B lagi. B-nya berapa tadi? 2. Kan sudah plus 1 ya? 2, maka cetak 2. Kemudian B++ lagi, B-nya menjadi 3. Apakah kurang dari sama dengan 5? Iya. Maka cetak B lagi, berarti B-nya 3 dan seterusnya. Kalau sudah sampai 5, apakah B-nya lebih besar dari kurang dari sama dengan 5 lagi? Kan sudah cukup. Sudah ke 6 berarti sudah tidak bisa ya cout-nya ya. Berarti turun ke bawah, baru di cout spasi. Kok spasi? Enter dengan menggunakan backslash n. Kemudian selesai, kita return. Oke, selesai semuanya, baru kita cetak. Nah, kira-kira gambarannya tadi, kenapa kok bisa mencetak 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sekarang,
dari nested loop ini. Saya ingin menampilkannya adalah penjumlahan dari baris dan kolom yang ada di baris ke-1 dan kolom ke-1. Berarti caranya gimana? Berarti tinggal kita cout-nya adalah di sini A plus B. Coba kita lihat kembali. Mari kita lihat. Oke, di sini ada 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini dari 2, 3, 4, 5, 6. Ini 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai dengan 6, 7, 8, 9, 10. Pak, kok tidak ada satunya? Karena dimulai dari 1. 1 tambah 1 menjadi 2. Jadi di sini 1 tambah 1 menjadi 2. Kemudian ini 1 ditambah 2 jadi 3. 1 ditambah 3 jadi 4. 1 ditambah 4 jadi 5. Dan seterusnya. Ini kan baris ke-1. Ini kolom ke-1. Berarti baris ke-1 kolom ke-1 itu isinya adalah 2. Baris ke-1 kolom ke-2 berarti 1 tambah 2 yaitu 3 dan seterusnya. Berarti kalau nilai 8 di sini berarti dia baris ke-berapa nih? Baris ke-4 kolom ke-4. Berarti 4 tambah 4 yaitu 8. Menjumlahkan baris dan kolom. Itu seperti itu. Berarti angka 8 di sini berarti dia baris ke-5 kolom ke-3. Berarti 5 tambah 3 yaitu 8. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini nanti bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan soal yang diberikan. Misalkan kalau ini saya buat, apakah harus dalam bentuk angka? Tidak, bisa dalam bentuk variabel. Misalkan kurang dari A. Berarti nanti menampilkannya seperti ini. Apa yang akan tampil? Oh, ternyata akan tampil seperti ini. Ada 2, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam bentuk segitiga. Oke. Mungkin nanti ada contoh kasus diminta untuk membuat segitiga. Berarti ini tinggal segitiganya dalam bentuk bintang. Berarti tinggal ini dibuat bintang. Di antara petik nanti isinya adalah bintang. Kita kasih spasi. Berarti nanti seperti ini kan. Nanti dalam bentuk buatan bintang seperti ini. Oke. Sangat mudah ya. Jadi ketika nanti membuat aplikasi, yang dirubah hanyalah ini saja. Ingat, sudah masuk ke perulangan bersarang, itu sudah mulai masuk ke logika. Berbeda jauh dengan kondisi atau if kemarin sebelum UTS, di mana kalau if itu semakin banyak kondisi, berarti semakin banyak kita menggunakan if. Tetapi berbeda dengan ini, semakin banyak angkanya, kalau bisa kita lakukan perulangan atau kita loop, maka tinggal kita loop. Semua barisnya sama, cuma yang dibedakan adalah batas maksimum dari perulangan tadi. Nah, itu kira-kira gambarannya untuk perulangan seperti itu. Oke, itu untuk perulangan. Tinggal nanti mau dibuat seperti apa sih? Mau dibuat gambar hashtag seperti ini juga silahkan bisa diedit. Berarti nanti membuat hashtag dalam bentuk segitiga. Oke, coba. Berarti yang saya minta adalah sekarang, coba buat latihan dari looping ini. Buat looping untuk menampilkan perulangan bersarang, tetapi terbalik. Segitiganya terbalik. Kali ini kan berarti dari kolom 1 baris ke 1 isinya 1, kolom 2 baris 2 isinya 2, dan seterusnya sampai dengan kolom berapa ini? 5, baris ke-5 itu isinya 5. Nah, nanti dibalik. Berarti yang berikutnya itu adalah baris ke-6 itu isinya hanya kolom 4. Baris ke-7 isinya kolom hanya 3. Dan seterusnya. Berarti nanti akan timbul garis seperti ini. Akan timbul segitiga seperti ini. Oke, silakan nanti dibuat. Teorinya sudah jelas. Dan contoh coding untuk membuat ini seperti ini. Contoh membuat segitiganya. Tipsnya berarti nanti untuk perulangannya, yang pertama berarti tetap menggunakan plus. Silakan menggunakan variabel bantu yang lain boleh. Nah, nanti di sini, yang diubah nanti di sininya. Setiap kolom nanti akan berkurang. Berarti nanti dibuat B min. Kalau B min berarti dibuat dulu batas awalnya itu berapa? Bukan 1 berarti batas awalnya. Berarti disesuaikan. Misalkan batas awalnya adalah 4, kemudian B-nya lebih besar sama dengan
A, misalkan seperti itu. Kemudian baru di checkout, nanti akan muncul gambar segitiganya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Untuk praktikumnya silahkan nanti dibuat. Kemudian saat besok kita pertemuan, nanti kita akan saya ingin lihat apakah sudah berhasil semua atau ada yang masih belum jadi. Yang belum jadi nanti bisa dikonsultasikan. Oke, terima kasih. Thanks for watching.